Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Marono, ya Dewan Suro dia tak kanon. Ya, kenapa begitu Cak? Ya kita ini kan mengandalkan pada kekuatan doa. Karena dan juga sudah saya buktikan, sudah teman buktikan. Ketika mencari orang hilang, sudah 3 hari ya ketemu, terus saya minta Cak Nun mendoakan, bahkan Cak Nun menyediakan ruang waktu menyediakan perkenannya untuk datang ke lokasi di desa terakhir Merapi dan mengajak warga semuanya berdoa dipimpin Cak Nun. Karena itu ya, pagi harinya ketemu, nggak sama 3 hari nggak ketemu. Kemudian ketika Cak Nun datang memimpin doa pada warganya, mari ini kita ini gini itu lah Cak Nun. Ya nyatanya ketemu, terus piye? Dan itu tidak hanya sekali, berkali-kali. Tapi arep ngakani Cak Nun rampung. Yen donga ampun suwae. Karena kita jas buktikan. Ya, oke. Ya, dulur-dulur, ya itu tadi satu cerita ya dari Pak Brontoseno. Pak Brontoseno ini seorang komandan tim SAR di Jogja. Pak Brontoseno. Ya, kerjaannya ya wis kalau ada bencana-bencana, kalau ada ya bencana alam terutama kalau di Jogja itu ya entah Merapi atau apa, itu beliau itu yang tandang gawe gitu. Beliau Pak Brontoseno, dan beliau ini ya dekat lah sama Mbah Nun. Dan ya dengar sendiri ya tadi ya jenengan ini, untuk yang suka bertanya-tanya tentang Cak Nun penggaweannya apa sih gitu, emang peranan Cak Nun apa sih untuk Indonesia, itu pertanyaan-pertanyaan ya, itu salah satu aja bro, itu hanya salah satu bagaimana peran Cak Nun yang di dunia nyata. Jadi orang yang ceramah, jadi dan Makyah itu bukan acara pengajian di mana orang itu berceramah yang lain mendengarkan, bukan hanya itu ya, mungkin ada juga sisi pengajiannya, tapi tidak hanya itu ya. Di sini Cak Nun berperan sangat nyata, dan itu diceritakan bukan oleh Cak Nun sendiri, tetapi oleh temannya, yaitu Pak Brontoseno selaku komandan SAR di Yogyakarta, di mana di SAR DIY itu Cak Nun posisinya sebagai ketua Dewan Suro ya toh. Ketika Pak Brontoseno ditanya kenapa kok Cak Nun, jawaban beliau adalah ya, Cak Nun dongane mandi ya, ketika ada orang yang hilang di Merapi sana, itu sudah dicari 3 hari nggak ketemu. Begitu ngundang Cak Nun mengumpulkan orang untuk berdoa, ternyata ketemu. Dan itu terjadi tidak hanya sekali tapi berkali-kali. Itu ya, berkali-kali. Itu pengakuannya Pak Brontoseno. Ini juga berlaku untuk orang yang bertanya emang pengaruh Cak Nun untuk orang di sekitarnya apa. Kan ono tau sing pernah ngarani kok ya, Pak Fuad kan pernah bilang gitu, orang yang dekat dengan Cak Nun nggak ada yang jadi. Fitnah dulu ya, tak jawab iki jawab ya. Ini adalah di podcastnya mojok.co. Itu yang hostnya itu Mas Putut ini juga orang Makyahan. Itu Mas Putut ini orang Makyahan ya, bisa dilihat sendiri toh perannya beliau bagaimana. Dan Mas Putut ini punya kerentek ya, setelah kuliah di Jogja itu dia punya tekad untuk tidak meninggalkan Jogja, karena ingin ya istilahnya matur nuwun lah kepada Jogja. Dan salah satunya saya lihat-lihat podcast yang dilakukan oleh Mas Putut ini, itu kebanyakan memang orang-orang Jogja ya, seniman Jogja, para filosof Jogja, semua terkait dengan Jogja itu. Jadi pengakuan Mas Putut ketika podcast sama Mas Hilmi kemarin. Jadi ya inilah salah satu hasil Makyah itu ya ini. Orangnya baik-baik, tidak suka memecah belah, tidak mengaku-ngaku dirinya paling Islam, juga tidak mengaku-ngaku dirinya paling NKRI. Kalaupun berbuat baik juga tidak perlu merek yang kemudian ditonjol-tonjolkan. Itu kan Makyah banget itu. Orangnya gampang senyum. Seperti Mas Putut itu, saya yakin ketika Cak Nun
ejek-ejek, dihina-hina kemarin, beliau juga pastilah sakit hati pasti. Tapi cara ekspresinya berbeda mungkin ya. Kalau Mas Putut lebih banyak justru menampilkan sisi positif Cak Nun. Dengan pertanyaan seperti ini kan beliau sebenarnya pengen menunjukkan ini loh, Cak Nun tuh peranannya seperti ini gitu. Beliau bertanya dan ketua Dewan Suruhnya Cak Nun. Terus kenapa kok Cak Nun itu, terus dijawab sama Pak Brontoseno. Pak Brontoseno ini orangnya lugas ya. Jadi seperti itu ya, dan alasannya itu karena doa ya bro ya. Bahkan pernah ada di acara SAR DIY itu, salah satu judulnya SAR DIY kangen Cak Nun gitu. Ada yang seperti itu, coba sampean cari sendiri di YouTube itu videonya sudah 3 tahun yang lalu ya kalau nggak salah, ada itu di YouTube. Saya lupa nama channelnya apa, pokoknya ada SAR DIY kangen Cak Nun, dan Cak Nun sama SAR DIY itu dekat ya. Nah ini yang versi cerita dari temannya Cak Nun. Nah terus kalau yang versi Cak Nun sendiri itu, dan saksinya juga siapa, sama Mas Imam sama Mas Islamianto, itu ketika Merapi tahun berapa itu yang waktu gempa itu, ketika Merapi jeblok itu, Cak Nun sampai naik ke Merapi itu istilahnya ya untuk berdoa juga ke sana supaya tidak bertambah lagi laharnya yang keluar, dan ternyata kabul juga kan gitu. Jadi alasannya adalah alasan doa, dongane mandi dan tidak hanya sekali tapi berkali-kali. Jadi kowe ojo takon-takon maneh, emang Cak Nun jasanya untuk Indonesia apa, ojo takon maneh ya. Nek wis ngerti kok ngene iki, insaflah Anda. Ya, barangkali dulu-dulu sampean bertanya karena belum tahu, ya wis maklum ya. Meskipun rodok suul adab. Ya, tapi sekarang ini tak kasih tahu. Salah satunya ya inilah jasanya Cak Nun yang diakui langsung oleh masyarakat Jogja. Ya. Terus juga ada pengakuan yang lain. Pengakuan yang bukan masyarakat Jogja, kayak misalnya Deddy Corbuzier kan juga pernah mengakui itu. Ya, salah satu orang yang sering didengarkan itu ya Cak Nun, karena bagi Deddy itu Cak Nun itu orang yang punya opini atau gimana lah ya, pemikirannya bagus lah intinya gitu. Orang yang recommended gitu kan. Terus sama siapa, Habib Ja'far juga mengakui kalau orang yang paling mempengaruhi cara dia berdakwah adalah Cak Nun. Nah sekarang kita lihat sendiri kan, antara Cak Nun dan Habib Ja'far itu sekarang juga dekat. Itulah salah satu pengaruh ma'iyah untuk Indonesia yang lebih baik, yaitu ya. Kalau sampean lihat di channel YouTube-nya Mas Deddy Corbuzier itu kan beberapa hari terakhir ini Mas Deddy mengupload ya, membuat acara dialognya Habib Ja'far sama Mas Onat itu, dimana Onat itu seorang Kristen dan Habib Ja'far seorang Islam. Mungkin dugaan saya ya Mas Deddy pengen menunjukkan ini loh komunikasi yang bagus di tengah perbedaan, mungkin seperti itu. Dan yang dibahas itu hal-hal yang cukup apa ya, sensitif kan gitu, tapi dibahas dengan cara yang santai, dengan cara yang enjoy ya. Kita lihat sendiri bagaimana mereka berdua, yaitu Mas Deddy sama Habib Ja'far itu mengakui pengaruh positif Cak Nun. Nah berarti apa? Secara tidak langsung Cak Nun punya pengaruh terhadap mereka. Pasti ide-ide Cak Nun juga didengarkan oleh mereka dan menjadi apa ya, model gitu, model komunikasi, model cara berpikir. Dan penontonnya jutaan bro itu bro. Ya coba nanti sudah saya screenshot itu ya. Ya ini ya, di channelnya Deddy Corbuzier ini kan sama Onat ini dialog. Ya, jadi sebenarnya yang pengen kita lihat itu bagaimana pengaruhnya Cak Nun, bagaimana pengaruhnya ma'iyah itu masuk ke dalam sela-sela kehidupan secara halus tanpa keluar-keluar. Ya, tiba-tiba menyebarkan pengaruh yang positif, pengaruh yang baik. Ya, kalau dari podcastnya ini Deddy Corbuzier ini
Dimana Mas Dedi menghadirkan siapa Habib Ja'far sama Onat itu. Nah, itu menunjukkan bagaimana pola komunikasi yang baik, bagaimana menjalin persatuan yang baik tanpa mengaku-ngaku diri sebagai paling NKRI, paling Bhinneka Tunggal Ika, tapi langsung praktek tanpa melempar kiri kanan, tanpa menyebar serangan ke kiri kanan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang suka ngaku NKRI atau orang-orang yang suka ngaku paling Islami. Enggak ada seperti itu. Nah, inilah pengaruhnya Ma'iyah, inilah Ma'iyah. Ini untuk yang bertanya-tanya, silakanlah Anda melek sendiri. Anda melek sendiri, ditelok ya. Nah, ini Mas Dedi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 ini yang nonton juga banyak. Jutaan, kalau Deddy Corbuzier sekaruan jutaan yang nonton. Ya. Saya enggak membayangkan ya bagaimana seandainya pengaruh Cak Nun itu terbuka semua gitu, pengaruh kebaikannya Cak Nun itu dibuka di permukaan itu, wah, pasti akan sangat banyak sekali orang-orang yang mengakuinya. Selama ini masih banyak disembunyikan sih, memang masih tersembunyi ya, kebaikannya Cak Nun itu masih tersembunyi meskipun Ma'iyah sudah puluh-puluhan tahun gitu. Ini kebaikan-kebaikan yang pengaruh baiknya di masyarakat itu loh, karena memang tidak banyak yang berbicara, tidak banyak yang ngomong gitu. Sehingga bagi orang yang tidak kenal itu Cak Nun ini apa sih gitu. Yang dia paling emang apa ya, ngalor ngidul ngono tok bagi orang yang tidak tahu seperti itu. Meskipun saya juga punya sih ya pengalaman itu, ketika saya kan punya satu grup WhatsApp, satu grup di kabupaten gitu kan. Nah terus ada dulu itu tahun piro itu, bertahun-tahun yang lalu, terus ada yang mengupload tentang Cak Nun gitu, mengupload gambar dan tulisan gitu, quote-quote itu. Terus ada yang komen, apa ini ilmunya nggak bersanad kan gitu no. Langsung tak japri, saya ketemu kapan di mana ngopi, dan ternyata apa nggak berani ternyata. Terus akhirnya minta maaf. Lah kok ternyata tahun ini yang rame-rame soal Jokowi Fir'aun kemarin itu dia komentar lagi, ya komentarnya rotok pedes gitu, tapi ya saya biarkan. Ya mungkin karena dia jengkel atau karena ketidaktahuannya terus dia jengkel atau gimana, ya wis lah jaros, yang penting nggak kebacut no. Mungkin kalau komentarnya kebacut berkali-kali baru saya ajak ngopi bareng tuh. Ya rata-rata karena ketidaktahuan tentang siapa Cak Nun, bagaimana peran Cak Nun di masyarakat, bagaimana Cak Nun menemani orang-orang kecil, bagaimana Cak Nun itu menerapkan Islam tanpa banyak dalil ya, dan bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila tanpa teriak-teriak paling Pancasila, paling Bhinneka, paling NKRI. Itulah Ma'iyah ya, tidak suka menonjol-nonjolkan dirinya, merasa paling benar, merasa paling tahu gitu. Ya, sehingga mau Indonesia perlulah belajar ke Ma'iyah, belajar tentang Ma'iyah, belajar mengetahui apa itu Ma'iyah, bagaimana itu Ma'iyah, bagaimana, tapi dengan syarat ya dengan pikiran jernih. Kalau sudah asobiyah, sudah fanatisme ya repot, angel tidak mikir wong niku ya. Ya, makanya ini ya salah satu jawaban untuk orang-orang yang masih suka bertanya tentang apa sih Ma'iyah itu, apa sih Cak Nun gitu. Ya. Dan takok itu ketika dijawab itu mereka ya diam. Dengan syarat ketemu langsung gitu loh. Ya kalau ngomongnya lewat YouTube sambil ngecek-ngecek itu kan ya jiwa-jiwa apa itu. Ya, orang-orang yang tidak punya sikap gentle, bertanya hanya untuk memojokkan, itu hanya untuk iri hasut ya. Makanya ya itulah Ma'iyah, pengaruhnya sangat banyak sekali meskipun tanpa keluar-keluar. Ya, di situ bisa dilihat kalau Mas Putu di mojok.com itu Ma'iyah banget lah, kita tahu kalau wong sing Ma'iyah mesti kroso, Mas Putut ini arahnya ke sini itu kroso tahu. Ya, Habib Ja'far juga
Bahkan pengakuan Habib Ja'far itu di mojok.com juga itu sama Mas Putut itu. Dia mengakuinya di depan Mas Putut itu, yang sama-sama orang Ma'iyahnya juga. Dan pengakuannya Habib Ja'far bahwa Cak Nun itu yang paling mempengaruhinya itu berapa bulan atau berapa minggu itu sebelum rame-ramenya tentang Fir'aun kemarin gitu. Artinya jadi beliau selamat dari tuduhan karena ingin mengangkat nama Cak Nun atau sebagainya ya, selamat dari situ. Karena sebelum kejadian rame-rame itu beliau sudah mengatakan itu, artinya ya seperti itulah adanya. Nggak tahu Mr. Plaret itu gimana. Dulu kan Mr. Plaret itu pernah menyanjung ya, mendukung Habib Ja'far itu loh. Habib Ja'far itu loh bagus, Habib yang intinya seorang Habib yang bisa anulah ya, dakwanya bagus gitu loh. Iya, Pak Fuad Plaret kan pernah mengatakan seperti itu. Nah, lah ternyata Habib Ja'far itu seneng sama Cak Nun. Nah, Mr. Fuad kan nggak seneng sekarang sama Cak Nun. Nggak tahu sekarang apakah dia masih objektif atau tidak gitu, dengan memuji Habib Ja'far. Apakah Mr. Fuad Plaret itu masih mengakui Habib Ja'far sebagai dai yang baik atau tidak karena terpengaruh oleh Cak Nun? Coba objektif apa enggak sampean? Jangan-jangan terus pengaruh Cak Nun elek kan gitu. Nah, itu karena ketidaksukaanmu saja. Gitu ya. Ma'iyah nggak usah keluar-keluar, Ma'iyah nggak, bukan ajaran untuk bermusuhan dengan siapapun. Ma'iyah mengajak kita untuk mengenali kesejatian. Tentu yang sejati itu bukan sesuatu yang 5 tahun, 10 tahun, 1 periode, 2 periode, 3 periode, itu bukan yang sejati, sehingga tidak perlu dijadikan sebagai dasar untuk dibela mati-matian sambil mengejek, menyerang pihak yang bertentangan dengannya, yang berlawanan dengannya, ya kan? Ya, kalau Pak Jokowi kan seorang presiden dengan masa jabatan tertentu, ya, 1 periode, 2 periode, sekarang beliau sudah 2 periode. Jadi kita nggak perlulah misalnya membela pejabat sampai kemudian menciderai rasa persatuan dan kesatuan. Ya, sedangkan kalau Cak Nun itu kan bermakyah sudah berpuluh-puluh tahun, beliau mengajak kita untuk mengenal sesuatu yang sejati. Beliau seorang kiai. Ya, kalau Anda membandingkan, coba kiai mengajarkan spiritualitas, mengajarkan akhlak, mengajarkan orang untuk mendekat kepada Tuhan, itu kan kesejatian, keabadian. Karena mengarah kepada kedekatan kepada Tuhan, itu kan keabadian. Nah, sedangkan yang dijabat oleh Pak Jokowi itu presiden, itu kan kesementaraan itu loh. Jadi kalau sampean membela kesementaraan dengan mengejek orang yang mengarah kepada kesejatian, itu berarti kan sampean makomnya makom materialistik banget kan itu. Seperti Mr. Arya itu yang mengaku wali medsos itu kan gitu dia. Katanya dulu takut kualat sama Cak Nun, tapi begitu Cak Nun menjelaskan saja, memberikan ilustrasi tentang Jokowi saja, dia marah-marahnya nggak karuan sampai nyangkem ke Cak Nun. Itu artinya dia tidak mengerti apa yang disebut dengan makom kan gitu. Tidak mengerti bahwa kopiah itu letaknya di atas kepala, sandal itu di bawah kaki. Dia tidak mengerti itu, diwolak-walik, sehingga dia dengan mudahnya, dengan entengnya itu menyangkem-nyangkemkan Cak Nun, ngomong kasar tentang Cak Nun gitu. Nah, ya kalau kita harus menghormati seorang presiden itu ya wajar. Sama manusia kita juga harus hormat gitu, sebagai orang yang menjabat sebagai pejabat publik ya kan. Nah, cuman kan juga harus dipahami bahwa itu adalah sesuatu yang sementara, sedangkan yang dilakukan Cak Nun itu adalah kesejatian dan keabadian, mengajak orang kesadarannya untuk menuju ke sana. Ya, jadi kita tahulah porsinya di mana. Kan itu, jangan membela kesementaraan kemudian mengabaikan atau
mencemooh keabadian. Ini paham ya bahasa-bahasa seperti ini ya? Hah? Ini realistis ya, kehidupan memang seperti itu. Kita harus petakan mana yang abadi, mana yang sementara, mana yang sejati, mana yang tidak sejati, kan gitu. Jadi fix kita menjadi tahu sekarang. Orang-orang yang dulu kelihatannya baik, begitu diuji dengan ucapannya Mbah Harun kemarin, ya kita menjadi tahu sekarang, oh ini orang yang iri, ini orang yang hasut dan sebagainya. Gitu nggih, dulur-dulur. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.